Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Salawat dan salam kita haturkan kepada semua Nabi Allah, terkhusus Nabi terakhir kita, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari ke-16 Rabiul Akhir 1445 Hijriah, dan kita baca Quran Surat Al-Fatihah, Quran Surat Al-Furqan, dan Quran Surat As-Su'ara. Dan topik kita hari ini adalah sejarah peperangan di akhir zaman. Dalam satu hadis riwayat Bukhari Muslim dikatakan, di akhir zaman akan terjadi peperangan besar dan umat Islam akan bersekutu dengan Bani Ansor atau umat Nasrani memerangi satu kaum, dan umat Muslim akan memenangkan peperangan itu. Kemudian salah satu dari kaum Bani Ansor itu mengangkat salib dan menyatakan bahwa merekalah yang telah memenangkan peperangan itu. Kemudian umat Islam merasa dikhianati, terjadilah peperangan dengan kaum Nasrani itu, dan mereka dibawa 80 bendera sampai menembus wilayah Konstantinia. Dan kemudian pasukan Muslim mendengar ada yang mengatakan bahwa Dajjal telah keluar, sehingga mereka bersembunyi melarikan diri. Tapi ternyata berita itu bohong, dan tidak lama kemudian barulah Dajjal keluar. Kemudian ada satu hadis saat Rasulullah berbincang dengan sahabat Mu'az bin Jabal. Rasulullah bersabda, jika Yerusalem atau Israel sudah berada di atas panggung dunia dan Yasrib atau Madinah ada dalam keterpurukan, maka akan terjadi malhamah, selanjutnya penaklukan Konstantinia dan Buruj Dajjal atau kemunculan Dajjal sebagai manusia. Dari kedua hadis di atas kita bisa mengkoreksi dengan kebenaran Al-Quran. Dalam Quran Surat Ar-Rum 1-5 dikatakan bahwa umat Islam di akhir zaman akan bersekutu dengan bangsa Rum yang dekat kasih sayangnya terhadap umat Muslim. Jadi bangsa Rum yang manakah itu? Sekarang kita lihat bangsa Rum terbagi atas dua, Rum Barat dan Rum Timur. Rum Barat yang dimotori oleh kekristenan Barat, dan Rum Timur yang sekarang dimotori oleh kekristenan Ortodoks Rusia. Perbedaan antara kedua kekristenan ini terletak pada keyakinan mereka tentang Ruhul Kudus atau roh, yang saat Rasulullah menyatakan dirinya sebagai seorang rasul, pendeta Nasrani pernah menanyakan hal ini pada Rasulullah SAW, dan Al-Quran menjawab, Ruhul Kudus atau roh berasal dari Tuhan yang Maha Esa. Kekristenan Ortodoks Rusia sampai saat ini masih berkeyakinan bahwa Ruhul Kudus berasal dari Tuhan Bapa atau Tuhan yang Maha Esa. Sedangkan kekristenan Barat menganggap bahwa Ruhul Kudus berasal dari Tuhan Bapa dan Tuhan Anak. Inilah yang dianggap syirik oleh Allah. Jadi mungkinkah Allah menganjurkan umat Muslim untuk bersekutu dengan mereka? Ini terjawab dengan larangan Allah di Quran Surat Al-Ma'idah 51 yang menyatakan umat Muslim dilarang bersekutu dan mengambil pemimpin dari Yahudi dan Nasrani, di mana mereka telah bersekutu untuk menjatuhkan Islam. Dan di ayat 96 Quran Surat Al-Anbiya, Allah mengatakan, tidak akan kembali bangsa Yahudi ke Palestina sebelum Ya'juj dan Ma'juj dilepaskan. Lalu kita lihat perjanjian Balfour yang dibuat oleh pemerintah Inggris tahun 1947 yang mendukung gerakan Zionisme, yaitu gerakan pengembalian bangsa Yahudi ke Palestina, sehingga terbentuklah negara Israel tahun 1948. Jadi sangat jelas bangsa Rum yang akan menjadi musuh umat Muslim di akhir zaman, yang berada di bawah 80 bendera adalah
Rum Barat dengan persekutuannya dan sebagai Dewan Keamanannya NATO. Peperangan ini akan berlanjut ke Konstantinia atau Istanbul yang akan terjadi, dan akan terjadi penaklukan kota tersebut oleh umat Muslim. Karena secara sejarah kota Konstantinopel adalah milik umat Nasrani Konstantinopel atau Rum Timur yang diberikan oleh Allah kepada umat Nasrani sesaat setelah terjadi peristiwa penyaliban. Dan sekarang kota Konstantinopel ini berada dalam kekuasaan NATO, yaitu kota Turki. Lalu apakah umat Nasrani akan berkhianat dengan mengangkat salib dan menyatakan mereka sendiri yang menang? Sedangkan Allah dalam Al-Quran menyatakan hal yang positif terhadap mereka. Banyak hadis-hadis yang berkonflik dengan Al-Quran untuk peristiwa akhir zaman. Karena itu, tinggalkan hadis-hadis yang berkonflik dengan Al-Quran. Pakailah hadis-hadis yang sejalan dengan Al-Quran. Al-Quran adalah kebenaran mutlak dan sanadnya di atas hadis. Wallahu a'lam bishawab.